Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Terus yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Pendapat orang Malaysia mengenai perkembangan sepak bola Indonesia setelah Indonesia menggilas Vietnam. Sama seperti Indonesia, sebenarnya di Malaysia juga terjadi perdebatan mengenai keberadaan pemain naturalisasi. Hal seperti ini wajar, ya. Segala hal yang baru pasti, ya, atau biasanya selalu mengundang kontroversi. Tapi kami tidak membahas secara khusus mengenai hal ini. Kami akan pembahasan mengenai Indonesia dan Malaysia yang sering disebut-sebut atau yang sering digembar-gemborkan orang Malaysia adalah serumpan-serumpun yang selalu digembar-gemborkan oleh Malaysia. Banyak orang Indonesia menganggap hal itu hanya berkaitan dengan etikat buruk kaum Melayu Malaysia untuk mencuri atau merampok warisan budaya Indonesia. Tapi kami melihatnya bukan sekedar itu. Kaum Melayu Malaysia itu ingin mengangkangi Nusantara dengan konsep kemelayuan demi tujuan yang lebih luas. Kaum Melayu Malaysia yang sebenarnya kebanyakan Melayu palsu ingin dianggap sebagai bangsa yang besar. Mereka juga ingin menutupi sejarahnya yang dulu sebagai pengkhianat Nusantara. Selain itu ada kaitannya pula dengan kepentingan ekonomi, yakni melihat Asia Tenggara sebagai pasar industri barang maupun jasa. Jadi ada kaitannya dengan pengembangan industri dalam pengertian yang luas, yakni segala kegiatan yang bersifat produktif dan komersial atau mengandung nilai ekonomi. Jadi Malaysia itu amat bernafsu karena Nusantara itu merupakan pasar yang besar dalam hal macam-macam, ya, segala macam. Nah, di Malaysia para profesor dan pemimpin Malaysia ingin sekali mengangkangi Nusantara. Ayo kaum Melayu lah Malaysia. Sebenarnya kita sudah paham masalah itu, ya. Sering dia mengatakan paling hebat atau menguasai Nusantara dalam segala bidang pendidikan, kebudayaan, industri, semuanya akan diklaim, ya, bagi Malaysia. Orang pikir Indonesia itu kagum terhadap yang didengung-dengungkan tuh. Memang dianggap orang Indonesia itu bodoh, atau konsep yang sering disampaikan oleh dokter pembual itu, yang jangan heran pula jika akademi di Malaysia berusaha terus-menerus melabeli bahasa Indonesia dengan Melayu, karena bahasa itu kunci dari perkembangan. Bahasa itu landasan budaya dan perekonomian dan pengembangan berbagai jenis budaya dan seni. Dengan kata lain, posisi bahasa Indonesia memang luar biasa. Penting rasanya, ya, dengan kekuatan bahasa Indonesia membuat kaum Melayu Malaysia itu pening. Mereka tak akan bisa melayukan Nusantara. Malaysia ingin melayukan Nusantara agar industri musik dan film di Malaysia ikut berkembang, karena pasar Malaysia terlalu kecil tanpa bergabung dengan industri musik dan film Indonesia. Maka musik Melayu Malaysia itu akan sulit berkembang. Walaupun sibuk menggelar ajang pencarian bakat, tapi kalau tiada industri musik yang besar dan hebat, akan sulit musik Melayu akan bisa maju. Di sana terpecah dalam banyak industri, ya. Ada industri musik Cina,
industri musik India dan sebagainya. Sebaliknya yang terjadi di Indonesia, industri musiknya satu dan jauh lebih berkembang. Banyak artis yang muncul dan berkembang dari ajang pencarian bakat maupun muncul dengan secara alami. Hal ini terjadi karena musik di Indonesia jauh lebih kuat. Bakat-bakat muda akan terasah karena lingkungan industri musik Indonesia jauh lebih besar dan hebat. Jangan heran jika televisi Astro misalnya berusaha untuk memperbanyak konten Indonesia, karena televisi ini mau ikut menikmati pasar musik dan penonton Indonesia. Semua demi kepentingan industri televisi mereka. Dengan kata lain, konsep serumpun sebenarnya juga konsep untuk mengincar pasar Indonesia yang luas, dan mereka merasa berhasil dengan tayangan Ipin yang mereka anggap bisa menjajah Indonesia dengan kartun itu, padahal tidaklah berpengaruh banyak. Dan disitulah maka sangat penting kita untuk memahami potensi pasar kita sendiri, pasar Indonesia, agar kita bisa menjadi raja di negara kita sendiri. Dan segala bidang itulah kelebihan bangsa Indonesia yang besar, dengan segala keanekaragaman, baik itu film, musik, hiburan yang lain, termasuk dunia sepak bola. Jadi persepak bola juga sekarang harus ada industri atau dikelola secara profesional sehingga ada liga-liga yang kuat, dan akan berusaha untuk para pemain di Asia Tenggara itu ada yang main di Indonesia, sehingga mereka, negara-negara mereka, rakyat mereka semua menonton Liga Indonesia, karena diantaranya liga-liga itu ada orang-orang yang mereka cintai. Maka dari itu kita sebagai rakyat yang kepingin maju Indonesia, khususnya di bola, sekarang udah mulai ada perkembangan yang luar biasa dengan adanya naturalisasi, dan itu menghebohkan Asia Tenggara atau Asia, bahkan dunia, dan ini harus dipertahankan. Maka dari itu untuk PSSI dan Pak Erick Thohir, carilah bakat-bakat yang bisa mumpuni dan untuk memajukan bola di Indonesia sehingga bisa melambung tinggi ikut Piala Dunia. Terima kasih. Merdeka.